Mantap. Hei, Selamat datang. Sehat. Mari Nabil. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Silakan Pak. Ayo Pak. Ayo, Pak. Jumpa lagi di Socrates Talk. Saudara tamu kita kali ini adalah Bapak Suwanto, Direktur PT Gajah Izumi Mas Perkasa. Ini adalah produsen minuman air mineral di Batam yang sudah sangat tidak asing lagi, Sanford. Selamat datang. Terima kasih, Mas Socrates. Oke, Pak Wanto, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ini kita mau ngomong soal air, Pak. Siap. Air ini kan kebutuhan hidup manusia, masuk kita. Ya. Nah, ini kan Pak Wanto sudah lama sekali masuk ke bisnis air dalam kemasan. Ya. Gimana sebenarnya cerita Sanford ini, Pak? Sanford ini dilatar belakangi oleh kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam, untuk dapat standar air minum dalam kemasan yang memang sudah kami siapkan, dan melalui sebuah proses yang baik, sudah memenuhi standar nasional Indonesia, juga sudah terdaftar di BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Sanford bisa diterima oleh masyarakat Kepri dan Kota Batam pada khususnya. Terima kasih. Kita juga minum Sanford di sini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dulu, Pak. Terima kasih. Pak Manto, sambil ngobrol. Siap. Sekarang Sanford kan menguasai lebih 50% bisnis air mineral dan kemasan di Batam. Alhamdulillah. Itu bagaimana, Pak? Kok bisa? Artinya ini kan produk lokal Kepri yang sekarang sudah sangat dikenal merek ini. Iya, jadi kami bukan hanya sekedar bisnis semata, tapi juga kami ingin membangun para pengusaha baru di Kota Batam, khususnya karena konsep yang kami terapkan adalah konsep sharing ekonomi, Pak, konsep berbagi, konsep kemitraan. Jadi saat ini kami sudah memiliki 168 agen yang memiliki wilayah dan otoritas di seluruh Kota Batam sebagai penyalur khusus untuk produk kemasan galon kami. Jadi kalau Pak Socrates perhatikan di seluruh perumahan, baik perumahan elit, perumahan menengah, perumahan sampai yang sedang, itu pasti ada jaringan Sanford. Dan itu siapa yang menjalankan? Ya putra-putra terbaik dari Kota Batam. Jadi selain kami memproduksi kemasan Sanford, produk air minum dalam kemasan Sanford, kami juga membangun entrepreneur baru, Pak. Pak Wanto, ini kan Sanford sudah diluncurkan sejak 2011. Ya. Berarti sudah 11 tahun ya di Batam dan Riau. Nah, dengan muncul kehadiran Sanford, kemudian muncul perusahaan-perusahaan baru 168 agen ditambah subagen. Berarti kalau saya pengen jadi agen Sanford nggak bisa dong? Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Kebetulan sampai dengan hari ini yang ingin bermitra menjadi mitra agen kami banyak sekali, Pak. Mungkin waiting listnya lebih dari 50. Jadi komitmen kami kepada para mitra ini kan ada teritori wilayah, Pak. Jadi setiap agen ini menguasai 3, 4, 5 perumahan. Tergantung dari banyak atau besar kecilnya komplek perumahan itu sendiri. Jadi kalau yang perumahannya kecil, mungkin satu komplek hanya 200 atau 300 rumah, itu bisa menguasai sampai 5 perumahan. Begitu juga sebaliknya, apabila ada satu perumahan yang mungkin rumahnya atau satu komplek itu di atas 500, paling dia menguasai hanya 3 atau 4 perumahan. Jadi hampir di seluruh wilayah Kota Batam ini sudah menjadi teritori dari setiap agen yang sudah kami tunjuk. Itu untuk produk kemasan galon, Pak. Tapi kalau untuk kemasan small pack seperti gelas, botol, kami tidak ada eksklusif keagenan. Jadi siapa aja boleh. Seperti toko, modern market, minimarket itu boleh menjadi penyalur produk kami. Jadi kalau yang seperti itu kami tidak ada ikatan. Kalau proses air Sanford ini seperti apa, Pak? Berapa lama tuh menciptakan air ini supaya layak minum, kemudian soal higienis segala macam itu seperti apa? Bisa Bapak ceritakan prosesnya? Ya, jadi pada dasarnya
setiap air itu sama Pak. Air itu mengandung tiga unsur. Yang pertama adalah unsur fisika, yang kedua unsur kimia, yang ketiga adalah unsur mikrobiologi. Secara umum semua air sama. Tergantung dari tingkat di mana sumber mata air itu berada. Misalkan seperti di daerah Jawa. Daerah Jawa itu kadar kapurnya sangat tinggi Pak. Jadi kalau Bapak perhatikan, banyak kalau kita di Jawa-Jawa itu kalau kita ngerebus air, ada panci yang dipakai sering ngerebus air itu suka ada kerak putih-putih. Itu kapur yang terkandung di dalam air. Nah kalau di Kepri ini kebetulan tanahnya banyak mengandung boksit Pak. Jadi kalau Bapak perhatikan kalau habis atau sering panci dipakai ngerebus air, itu cenderung pancinya bagian dalam itu ada kerak agak kekuning-kuningan. Iya betul. Nah ini yang bagian dari unsur kimia yang harus kita minimalis karena memang ada ambang batas yang memang sudah diatur oleh SNI dan Badan POM. Iya. Nah proses yang kami lakukan yang pertama adalah proses filter manganis green sand. Manganis green sand ini fungsinya untuk menghilangkan kandungan kimia yang terkandung di dalam air. Setelah melalui proses manganis green sand ini selesai, kami masuk tahap kedua yaitu tahap filtrasi dalam bentuk karbon. Karbon ini berfungsi untuk menghilangkan unsur fisika yang terkandung di dalam air. Unsur fisika dalam air ini apa? Seperti rasa, bau dan warna. Itu akan dinetralisir oleh karbon. Nah terus kemudian setelah mangan selesai, karbon selesai, kemudian kami masuk tahap filter cartridge filter. Cartridge filter yang kami gunakan tingkat kepadatannya sampai 1 mikron Pak. Itu sangat rapat sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat produk air itu menjadi jernih. Jadi kalau Pak Sokratus perhatikan kenapa Sanford segitu jernihnya? Karena memang filter yang kami gunakan sangat kecil tingkat kerapatannya Pak. Kita minum dulu Pak. Silahkan. Ya, Pak. Nah, jadi Pak Sokrates bisa merasakan kesegarannya. Ya. Nah, apakah selesai sampai di situ? Belum. Selesai sampai di situ kami ada menggunakan metode namanya teknologi ultrafiltrasi, Pak. Itu tingkat kerekatannya 0,001 mikron, Pak. Itu harus melalui sebuah pressure atau tekanan di atas 10 bar. Jadi air itu hanya bisa lewat melalui ultrafiltrasi ini kalau ada tekanan lebih dari 10 bar. Jadi Pak Sokrates bayangkan segitu padatnya tekanan sehingga mengakibatkan atau hasil yang dihasilkan luar biasa seperti yang Pak Sokrates bisa rasakan sekarang. Nah itu proses secara kimia dan fisika. Kemudian ada yang tahap terakhir Pak. Tahap terakhir itu yang disebut dengan proses ozonisasi dan ultraviolet. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan kandungan mikro yang terkandung di dalam air. Sebenarnya dengan ultrafiltrasi yang tingkat kerapatannya 0,001 mikron, ini sebenarnya bakteri sudah hilang Pak. Karena bakteri itu secara laboratoris tingkat kepadatannya 0,02. Jadi kalau kami punya multi ultrafiltrasi 0,001 sebenarnya mikro juga sudah nggak ngikut. Tapi untuk lebih meyakinkan, karena memang proses menghilangkan atau melumpuhkan kandungan mikro ini harus melalui proses ozon dan ultraviolet. Setelah itu baru dikemas sesuai dengan produk yang akan kami edarkan di pasar seperti gelas, botol, sama galon. Iya, iya. Kalau boleh tahu Pak Wanto, dengan 160 agen dan itu sudah mencakup seluruh wilayah Batam gitu. Iya. Kemudian yang kedua pasarnya Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Kalau kota-kota lain Karimun, Natuna, Lingga itu seperti apa? Ada permintaan ke beberapa kota, hampir seluruh wilayah di Kepri ini ada kami supply. Itu kalau yang di Batam, kami kebetulan ada dua pabrik Pak. Pabrik yang pertama adalah di Tanjung Pinang, tepatnya di Batu 20 di Kijang. Ya. Nah, itu yang untuk mensuplai kebutuhan di Pulau Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, termasuk untuk ke Tanjung Balai, ke Lingga, ke Natuna, ke Anambas, itu semua disuplai dari pabrik kami yang ada di Tanjung Pinang. Untuk Batam, kami secara eksklusif karena memang secara teritori wilayah, Batam ini kan free trade zone, kawasan khusus, kawasan berikat. Jadi memang produk pabrik di Batam, produknya hanya untuk disuplai di kebutuhan kota Batam. Ya. Pak Wanto, kalau misalnya ya, air ini kan sudah jadi gaya hidup sekarang, tidak hanya kebutuhan gitu, gaya hidup. Sebenarnya berapa kebutuhan rumah tangga untuk di satu rumah tangga itu air bersih, air dalam kemasan ini? Ya, kita coba kalkulasi secara sederhana Pak Sokrates.
Ini bisa kita hitung bersama. Jadi kalau berdasarkan data penduduk yang saya dapatkan, penduduk Kota Batam ini ada 1,2 juta jiwa. Iya. 1.200.000. Kalau kita asumsikan satu rumah itu berpenghuni 6 jiwa, saya bagi 6, artinya di Batam itu ada 200.000 rumah. Ini asumsi, Pak. Kalau satu rumah dengan tingkat hunian 6 jiwa, kita asumsikan 1 minggu 2 galon aja. 1 minggu 2 galon, artinya 1 bulan kebutuhan per rumah itu adalah 8 galon. Jadi total 200.000 rumah, saya kalikan 8. Ini ada 1.600.000 galon kebutuhan Kota Batam, Pak. Tapi ngomong-ngomong Ini dari dulu baru Pak Wanto, rumah, Pak. Pak Wanto selalu bawa kalkulator. Itu apa ya? Ini Nah, salah, saya berpikir ini waktu salah itu, satu kegunaannya Pak Sokrates. sebagai pengusaha mungkin Pak Wanto lagi ngitung keuntungan berapa. Kenapa? Dulu selalu ada kalkulator kecil gitu. Ya, Nah, ini sekarang ada di handphone gitu. Ya. Apa yang Pak Wanto hitung? Ya, banyak, Pak. Karena kan kebetulan produk air ini kan sangat erat kaitannya dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US dollar. Karena bahan baku utama kami itu biji plastik. Biji plastik itu diproduksi, diolah dengan menggunakan awalnya itu minyak bumi. Minyak bumi ini sangat erat kaitannya dengan harga minyak mentah dunia. Iya. Harga minyak mentah dunia ini sangat erat kaitannya dengan nilai tukar rupiah, khususnya US dollar. Betul, transaksi sekarang dalam bentuk rupiah, tapi standarnya tetap mengacu berapa nilai tukar saat itu. Ternyata rumit ya bisnis air ini. Aduh, Karena lumayan orang rumit, berpikir enak sekali jual air. Orang semua butuh air, Iya, tapi prosesnya kemudian ada kaitannya dengan barang impor, biji plastik itu. Ternyata seperti itu apa ya? Ya, apalagi sekarang kondisi Ukraina, Rusia sedang ada invasi Rusia ke Ukraina, itu tetap akan ada pengaruh terhadap pasar minyak mentah dunia. Kalau setahu saya ini kan sumber air kalau di Pinang tadi kan di Gunung Lengkuas. Iya. Ya. Di Batam tentulah dari air Spam ya. spam yang dulu ATB, ya, sekarang Moya gitu. Iya. Dan salah satu pelanggan konsumen terbesar spam ini adalah Sanford gitu. Mungkin salah satunya. Ya, mungkin masuk 5 besar gitu Pak. Iya. Apa harapan Bapak terhadap penyedia air bersih atau pengelola air bersih di Batam ini? Jadi begini Pak, beberapa waktu yang lalu pada saat awal Sanford mau berdiri itu saya pernah mengajukan surat permohonan untuk mengeksploitasi air bawah tanah Pak, dengan cara melakukan bor. Kalau di Pulau Jawa lebih dikenal dengan istilah sumur dalam atau sumur artesis Pak, dengan kedalaman di bawah 100 meter di bawah tanah. Kami pernah melakukan uji geolistrik namanya Pak. Uji geolistrik ini untuk mendeteksi di mana ada urat air. Nah, sumur artesis, sumur dalam ini berbeda dengan sumur resapan. Kalau sumur resapan ini sangat erat kaitannya dengan curah hujan. Seperti sumur-sumur di Jawa pada umumnya. Jadi kalau musim hujan airnya banyak, kalau musim kemarau airnya kering. Itu sumur resapan namanya Pak. Nah, yang waktu itu kami uji melalui uji geolistrik ini adalah air bawah tanah. Nah, di lokasi kami ada 2 titik sumber air bawah tanah dengan kedalaman di atas 80 atau 90 meter, saya lupa. Udah kurang lebih 11 tahun yang lalu. Atas dasar dari uji geolistrik inilah kami menghadap ke Dinas Pertambangan dan Energi pada saat itu. Kami mengajukan untuk izin pengeboran Pak, SIPA, surat izin pengeboran air. Waktu berjalan, endingnya kami ditolak. Alasan ditolak karena memang tidak ada perda yang mengatur tentang SIPA. Jadi artinya Batam tidak punya kebijakan untuk mengeksploitasi air bawah tanah. Alasannya apa Pak? Karena memang belum ada. Perdanya tidak ada. Nah, akhirnya satu-satunya pintu sumber air di Batam ya saat itu ATB. Tidak ada pilihan. Jadi akhirnya kami menggunakan sumber air baku kami yang bersumber dari ATB yang sekarang menjadi SPAM. Nah, jadi sumbernya satu Pak. Batam tidak mungkin ada sumber lain selain dari SPAM. Ya, Pak, ini kan Sanford sudah menguasai pangsa pasar di Kepulauan Riau, di Batam terutama. Ada rencana ekspansi nggak
pengembangan ke depan, mungkin bisa juga masuk ke Singapura, bisa juga ke daerah lain, Pekanbaru, kota-kota terdekat. Ada keinginan nggak seperti itu, Pak? Kalau keinginan tetap ada, Pak. Secara naluri bisnis, insting tetap kami ingin mengembangkan. Cuman kan yang menjadi masalah kan kami harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk sumber daya manusianya. Artinya apa? Artinya produk air mineral ini tidak sesederhana yang tadi Pak Sokrates juga katakan, tidak sesederhana yang orang bayangkan. Yeah. Ini sekedar ilustrasi aja Pak Sokrates. Saat tahun 2008 saya masuk kota Batam. Di Batam ini ada 12 pabrik air minum, Pak. Saat itu. Kebetulan tahun 2006 saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk memimpin asosiasi air minum dalam kemasan Kepri. Tahun 2006 saya dipercaya menjadi ketua Aspadin, Pak. Aspadin ini asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan. Sampai dengan hari ini tidak ada yang mengganti. Bukan karena kepercayaan, yang jadi karena terjadi gradasi, Pak. Dari 12 pabrik air sekarang tinggal 3 yang masih eksis, Pak, di kota Batam. Tinggal Sanford, merek X, merek Y. Saya tidak perlu sebutkan. Jadi ada 3. Ada satu lagi kadang produksi, kadang tidak. Kadang produksi, kadang tidak. Nah, dari permasalahan itu kita bisa melihat bahwa produk air minum itu tidak sesederhana yang banyak orang pikirkan gitu. Nah, kalau saya sekarang sudah ada 2 pabrik saat ini, saya mengawasi bolak-balik Tanjung Pinang Batam, Tanjung Pinang Batam. Kalau nanti saya ekspansi lagi keluar kota seperti ke Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Medan, Padang mungkin saja. Apalagi sasaran tembak sebenarnya yang paling enak itu Pekanbaru, karena Pekanbaru saya beberapa kali survei ke Pekanbaru, Pekanbaru tidak ada pemain yang dominan di sana. Kemudian airnya juga di sana tidak terlalu baik menurut saya untuk dikonsumsi. Bahkan ada beberapa wilayah yang airnya nggak ada, jadi harus beli gitu. Nah, jadi menurut saya sebenarnya di sana potensi pasarnya sebenarnya besar. Pak Wanto, ada pengaruh nggak? Misalnya ada sebagian konsumen yang masih percaya dengan merek-merek tertentu yang skala nasional. Kemudian proses pengiriman yang cukup lama ke Batam dengan air yang diproduksi di Batam seperti yang dilakukan Sanford. Soal kesegarannya, Pak, ada pengaruh nggak? Ini pertanyaan yang agak sulit saya jawab. Jadi saya tidak menyebutkan merek, tapi ada pengaruh nggak seperti itu? Karena beberapa orang mengatakan, oh ternyata Sanford airnya terasa lebih segar gitu. Ya, jadi begini. Pak Sokrates taruh minuman di dalam mobil, tertutup rapat, dijemur di sinar matahari, merek apapun, termasuk Sanford, boleh Pak Sokrates buktikan. 2 hari aja. Setelah itu Pak Sokrates buka, Pak Sokrates minum. Bagaimana rasanya? Beda rasanya. Beda. Nah, itu baru 2 hari. Pak Sokrates bayangkan kalau distribusi pengirimannya dari luar. Misalkan dari kota Jakarta atau kota Medan atau kota mana saya tidak tahu. Yang perjalanannya mungkin menempuh waktu lebih dari 1 minggu. Masuk di dalam kontainer. Pertanyaannya, kenapa sih kok air berubah? Padahal hanya ditaruh di dalam mobil. Karena kita jangan salah, mobil itu pada saat tertutup rapat, kita jemur di terik matahari panas. Itu kalau kita masuk bawa termometer, itu suhu temperatur di dalam bisa di atas 60 derajat. Ya. Nah, sementara plastik ini mudah sekali bereaksi. Ngomong-ngomong, di rumah Bapak minum Sanford? Pasti dong. Enggak, maksudnya atau ada beberapa merek lain yang Bapak jadikan pembanding? Nggak ada. Begini Pak, ini saya lanjutkan. Kedua, terus terang Alhamdulillah produk Sanford bisa diterima di lidah masyarakat Kepri, khususnya kota Batam. Karena pada saat saya dulu masuk pertama di kota Batam ini, saya tidak serta-merta langsung memproduksi air. Tidak. Jadi, sepintas sekali lagi saya katakan, bagi orang awam, produk air ya sekedar air putih. Tapi bagi saya tidak. Air putih ini bisa diolah, Pak. Bapak mau rasanya seperti apa, ini bisa diolah. Jadi termasuk pada saat air itu... alkali misalnya? Bisa. Termasuk seperti yang saya katakan tadi, Pak Sokrates katakan tadi, kenapa Sanford lebih fresh? Sebenarnya bukan lebih fresh. Tapi karena rasanya lebih bisa diterima oleh lidahnya orang Batam. Jadi karena soal kebiasaan. setiap kebiasaan, karena setiap daerah itu punya tes yang berbeda. Iya. Kayak kalau Pak Sokrates amati, suatu saat Pak Sokrates main ke Tanjung Pinang, Pak Sokrates rasakanlah air Tanjung Pinang dengan Batam, pasti rasanya beda, Pak. Sungguh-sungguh Pak Sokrates rasakan pasti airnya beda. Kenapa? Karena produk yang saya edarkan di Batam ini 8 dari 10 orang, saya suruh milih rasa inilah yang disukai orang Batam.
Oh, ada surveinya juga? Survei Pak. Jadi sebelum saya putuskan saya memproduksi dengan bukan racikan ini, karena tingkat keasaman atau pH? Itu banyak faktor. Yang tadi saya katakan, air itu ada 3 Pak. Di luar dari yang kimia, karena itu sifatnya mutlak, untuk mikro, untuk karbon, untuk mangan, ini bisa dikotak-atik Pak, sesuai dengan selera. Nah Bapak mau dibikin agak asam, mau dibikin agak manis, mau dibikin asam pedas, itu racikannya ada Pak. Nah, gitu, makanya ada juga yang produk lain yang rasanya ke manis-manis gitu. Ya, Itu memang persis gitu. Kalau Sanford sendiri apa tagline-nya Pak? Tagline Sanford kan refresh your day. Artinya bagaimana kita merefresh hidup kita setiap Apa hari yang dengan Anda minum, mengkonsumsi. Anda adalah apa yang Anda minum. Ya, kemudian tagline keduanya kan kami membawa Anda adalah apa yang Anda minum. Jadi Apa maksudnya itu? Kalau kita belajar dulu, waktu kita sekolah kan kita diajarkan oleh guru biologi kita bahwa tubuh kita ini hampir 90% Air. cairan. Cairan ya. Darah itu hampir 95%, di atas 95% itu cair Pak. Ya cairan. Jadi artinya Pak Sokrates bisa bayangkan kalau kita minum asal sekedar minum dengan produk yang tidak berkualitas, kira-kira apa yang akan terjadi dengan tubuh kita. Iya. Nah itu kenapa kami membawa tagline Anda adalah apa yang Anda minum. Nah kira-kira. Tapi kadang-kadang Pak Wanto, kita lihat ya, misalnya ini kan ada Sanford yang besar, ada yang Sanford yang kecil. Ya. Mungkin ada lagi yang berapa mili gitu ya. Banyak kita temukan, air ini belum habis, tapi sudah dibuang. Ya. Itu kan mubazir Pak. Ya. Gimana caranya untuk masyarakat menghargai air ini yang prosesnya tidak mudah? Justru kami sekarang sedang menggalakkan produk air kemasan 330 mili Pak. 330 mili ini untuk kemana? Untuk ke kantor, untuk ke rumah sakit, untuk ke instansi-instansi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari yang tadi Pak Sokrates katakan. Kalau disuguhin ya, bahasa kampungnya disuguhin gelas, kalau nggak habis kan selesai Pak. Iya. Tapi kalau yang botol mini 330 mili, orang sini lebih populer dengan sebutan botol mini, kalau nggak habis kan bisa dibawa pulang. Nah ini sebenarnya bagian dari kampanye kami untuk cinta atau sayang kepada air. Jadi artinya jangan dibuang, airnya masih bisa dibawa. Kalau botol seperti ini kan terlalu besar, dikantonginnya sulit. Apalagi botol seperti ini untuk traveling, untuk orang-orang kerja. Tapi untuk botol yang mini itu kan kalau nggak habis bisa dibawa pulang, bisa dikantong. Ya. Sering kita dengar, cintalah produk lokal, cintalah produk dalam negeri. Ini kan produk lokal. Persis. Apa perhatian pemerintah Ini yang sebenarnya Pak, pada Sanford? Persis, ini yang sebenarnya juga menjadi misi kami untuk masuk ke instansi pemerintah, termasuk kalau di Batam, BP Batam. Beberapa waktu yang lalu kami pernah diskusi dengan bagian koperasi kalau nggak salah. Jadi di BP Batam itu ada yang mengelola untuk pendistribusian produk-produk itu di bawah naungan koperasi. Kami sempat ada ingin bekerja sama dengan koperasi untuk membuat special label mereka. Saya katakan ini sharing ekonomi, ini kemitraan. Mungkin 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu orang nggak kenal sharing ekonomi itu seperti apa. Sekarang orang berbondong-bondong ingin bisnisnya adalah sharing ekonomi. Seperti kalau kita lihat yang sekarang sangat populer kan ada ojek online, ada taksi online. Itu kan bagian dari sharing ekonomi. Itu kan booming-boomingnya baru 5, 6, 7 tahun terakhir. Tapi 10 tahun yang lalu nggak ada yang membahas tentang itu. Sanford sudah membahas tentang itu. Pertanyaannya kenapa sih Sanford membahas itu duluan gitu? Saya juga nggak tahu dapat wangsit dari mana tiba-tiba saya ingin bermitra gitu. Cuman sederhana saya waktu itu, saya melakukan risetnya sederhana Pak. Saya sebagai sales Sanford, saya datang ke rumah Pak Sokrates di siang hari pasti karena saya nggak mungkin jualan di malam hari. Saya ketok-ketok rumah Pak Sokrates. Tok 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 tok, assalamualaikum. Kira-kira yang buka pintu siapa? Pembantu. Kira-kira yang buka pintu? Iya. Pembantu. Kira-kira pertanyaan pembantu apa? Minta sumbangan. Mau ngapain Pak? Kan gitu kira-kira. Iya. Jawaban saya dari Sanford Bu, mau nawarin Sanford. Kira-kira jawaban pembantu atau mungkin jawaban istri Pak Sokrates apa? Iya. Pasti jawabnya enggak. Enggak. Betul nggak? Betul. 90% saya yakin jawabannya tidak. Tapi kalau yang datang Pak RT, kira-kira dibukain pintu. Jadi dari 168 itu juga banyak Pak RT? Banyak Pak. Ya ada RT, ada ketua lingkungan, ada ketua masjid, ada ketua komunitas, ada bahkan preman.
Kalau jumlah karyawan Sunport sendiri berapa, Pak? Alhamdulillah kami di atas 500 orang, Pak. 500 orang? Di atas 500 Di orang. luar Hampir agen? 600 di luar agen. Kok sebanyak 580 itu, persisnya. Oh iya, kami kan padat karya, Pak. Sebenarnya kami bisa nggak alih teknologi, menggunakan teknologi bisa. Tapi masih agak bertentangan dengan hati nurani. 500 karyawan sendiri. Ya. Kemudian tambah agen 168. Belum lagi Ya. masuk sub agen. Ya. Kira-kira yang terlibat dalam proses produksi Sunport itu berapa banyak, Pak? Oh banyak, Pak, ribuan, Pak. Ribuan. Mungkin bisa sampai 10.000. 10.000 orang. Ya. Luar biasa. Mungkin bisa sampai 10.000. Nah, ini pertanyaan penting, Pak. Kita kan baru saja melewati masa yang luar biasa seluruh dunia, COVID-19. Apa yang terjadi dengan Sunport? Itu kalau saya boleh menyampaikan perasaan, COVID ini impact-nya jauh lebih berat daripada krisis moneter tahun 98, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Krisis moneter itu bisa diprediksi. Ini selesainya kira-kira sampai kapan? Yeah. Dan memang seperti itu. Krisis moneter saat itu hanya perubahan kebiasaan aja. Dari menggunakan mata uang asing menggunakan mata uang rupiah. Selesai. Efeknya ada nggak? Pasti ada. Tapi kalau COVID ini kan saat pertama kali ditemukan COVID, ini kan penyebarannya luar biasa. Yang jadi masalah, penangkalnya nggak ada. Yeah. Belum ditemukan saat itu. Kapan ditemukan? Nggak tahu. Karena waktu itu kan kita dengar beberapa kali di berita, vaksin Indonesia atau apa namanya, vaksin merah putih Nusantara. atau Nusantara masih uji coba. Kapan sampai hari ini saya belum dengar vaksin Nusantara itu boleh. Ini mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu yang saya dengar. Kemudian kan ada vaksin dari mungkin Tiongkok atau mana kan masih perdebatan ini halal atau tidak dan lain segala macam. Jadi saya waktu itu sempat agak pasrah juga. Ini mau sampai kapan nih kondisi kayak gini? Karena apa? Karena pada saat itu work from home semua. Horeca tutup, sekolah tutup, instansi Horeca itu tutup, hotel, restoran, kafe. kafe. Iya. Itu kan hampir semua tutup, Pak. Sementara konsumen kami kan untuk yang botol di situ. Iya. Sekolah tutup, masjid tutup, Jadi kegiatan semua jenis kemasyarakatan produk semua turun? Turun, Pak. Berapa persen, Pak? Wah, itu bukan berapa persen lagi. Kami bisa survive aja, alhamdulillah. Itu paling kami tinggal omset kami sekitaran 25-30% tidak lebih. Sehingga kami pada saat itu harus melakukan unpaid leave yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Iya. Sehingga kami memberlakukan itu, yang tadinya 3 shift berubah tinggal 1 shift, otomatis masuknya bergilir, Pak. Nah, itu kami berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan itu karena kami juga harus menyelamatkan perahu yang besar ini. Iya. Nah, kebetulan Allah masih melindungi kami pada saat itu. Permintaan untuk di produk jenis galon masih Naik. bagus. Ya, karena dengan adanya work from home ini kan otomatis semua dari rumah. Jadi Yeah. otomatis konsumsi galon di rumah Yeah. waktu itu cukup mengalami peningkatan. Itu yang menyelamatkan kami saat itu. Saudara, meskipun Pak Wanto ini direktur di Sunport dan penampilannya sederhana pakai kaos seperti ini, tapi beliau punya hobi yang tidak biasa, yang tidak ada kaitannya dengan air. Kenapa Pak punya hobi menembak, kemudian naik motor gede ya? Gimana cerita itu Pak Wanto? Kalau menembak ini sebenarnya sama motor ini sebenarnya mimpi dari kecil, Pak. Saya kebetulan menyukai olahraga yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Dulu waktu sekolah saya suka main biliar. Oh, Main biliar ini kan dibutuhkan juga akurasi. Dulu waktu masih kecil saya suka nembak burung waktu di kampung. Jadi saya memang udah suka Iya, iya. sesuatu yang akurasi. Mulai agak punya duit main golf dulu. Main golf juga dibutuhkan akurasi. Tapi saya sekarang sudah gantung stick, udah hampir 10 tahun saya udah nggak main golf. Lebih dari 13 tahun saya udah nggak main golf. Nah terus kemudian tahun 2013 atau 2012 saya lupa persisnya, saya diajak kawan untuk menembak di Polresta Barelang. Disitulah saya mulai kenal olahraga menembak. Ternyata olahraga menembak ini tidak seperti yang orang bayangkan. Artinya saya kebetulan bernaung di bawah organisasi Perbakin, olahraga Perbakin.
Jadi image orang tentang Perbakin ini kan semua identik dengan senjata api. Iya. Ternyata tidak. Perbakin ini ada 3. Ada tembak sasaran, ini lebih ke kejuaraan, baik di tingkat daerah, nasional, sampai ke internasional di bawah ISSF. Kemudian ada juga bidang berburu. Nah, ini berburu hama babi bisa, kalau tanda kutip naik hajinya pemburu itu sampai ke Afrika, Pak. Nah, itu bisa sampai ke Afrika. Itu bisa nembak satwa apapun yang memang bisa diburu di hutan buru namanya. Yang ketiga adalah tembak reaksi. Tembak reaksi ini baru menggunakan senjata api. Nah, dari situ saya melihat bahwa sebenarnya olahraga menembak ini lebih untuk melatih ketenangan diri, Pak. Jadi saya menemukan salah satu metode untuk menenangkan diri apabila sedang menghadapi sebuah masalah itu justru dengan cara menembak. Karena menembak ini Bukan membuat kita makin emosi. Oh udah, lu ku tembak lu. Enggak. justru menembak ini butuh sebuah ketenangan. Iya. Karena pada saat bidikan kita lari 1 mili aja, jangan 1 senti, Pak. 1 mili aja. Itu sampai di target, itu selisihnya bisa sampai 5 senti. Pak. Segitu akurasinya yang dibutuhkan, konsentrasi tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk olahraga menembak. Dari situlah saya mulai mencintai olahraga menembak, hingga hari ini saya alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Harian Perbakin Kota Batam. Ketua harian. Ketua Harian Perbakin Kota Batam. Ketua harian Perbakin Ya. Kota Batam. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau yang motor gede? Kalau itu baru hobi. Itu juga touring- mimpi. touring begitu ya? Touring ya. Itu Sekalian melihat pasar Sanford, ada nggak orang minum Sanford? Gitu. Enggak. Jadi sebenarnya Harley ini kan mimpi dari kecil, memiliki sesuatu yang memang wow. Saat itu saya melihat bahwa tidak semua orang bisa mengendarai motor sejenis Harley Davidson. Hingga pada saat itu saya berpikir bahwa motor itu hanya ada 2 di dunia. Yang pertama adalah motorcycle, ya motor pada umumnya. Yang kedua adalah Harley Davidson itu. Karena pada saat kita berada di atas Harley Davidson itu, memang kita merasa something different lah gitu. Oke, saudara, begitulah ngobrol santai kita dengan Pak Suwanto, Direktur dari Sanford, dan sukses selalu buat Amin, Sanford Pak terima kasih, Suwanto. terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih.